Suami terbaring koma selama 6 tahun. Tapi setiap malam ada celana dalam asing di kamar. Aku curiga dan pura-pura dinas keluar kota. Malam hari aku diam-diam memanjat dan mengintip lewat jendela kamar. Aku terkejut melihat apa yang terjadi. Ternyata dia pura-pura agar bisa bercumbu dengan pembantuku yang muda. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, absen dulu Bunda. Bunda semua dari mana saja? Bagi yang sudah subscribe semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Alia. Sunyi, dingin, dan terasa terlalu panjang. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui tirai kamar, jatuh tepat di wajah Rafael yang terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Tubuhnya tetap hangat, napasnya masih teratur, tetapi jiwanya, entah di mana. 6 tahun sudah berlalu sejak kecelakaan itu, sejak hidup mereka berhenti di satu titik yang tak pernah benar-benar bisa dilanjutkan. Alia berdiri di samping ranjang, menatap wajah suaminya yang masih terlihat sama seperti dulu. Tenang, tampan, dan seolah hanya sedang tertidur panjang. Dengan lembut, ia merapikan selimut yang sedikit bergeser, jemarinya menyentuh tangan Rafael yang dingin. Selamat pagi, bisiknya pelan, seperti ritual yang tak pernah ia lewatkan. Tak ada jawaban. Tak pernah ada. Namun Alia tetap melakukannya. Setiap hari. Tanpa absen. Ia berjalan ke meja kecil di sudut kamar, mengambil kain hangat dan mulai membersihkan wajah Rafael dengan hati-hati. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh ketelatenan, seolah ia takut melukai seseorang yang bahkan tak bisa merasakan apa-apa. Hari-harinya dipenuhi rutinitas yang sama, mengganti pakaian Rafael, memastikan alat medis bekerja dengan baik, memberi makan melalui selang, dan duduk berjam-jam hanya untuk menemaninya dalam diam. Rumah besar itu terasa terlalu luas untuk satu orang yang benar-benar hidup. Suara langkah kaki Alia seringkali menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tak ada tawa, tak ada percakapan, tak ada kehidupan. Bahkan jam dinding pun terdengar lebih keras dari biasanya, seakan menegaskan betapa sunyinya waktu yang berjalan. Sesekali, Alia duduk di kursi di samping tempat tidur, menggenggam tangan Rafael. Aku masih di sini, ucapnya lirih. Aku nggak kemana-mana. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Tidak lagi. Tangisan adalah kemewahan yang dulu sering ia lakukan di tahun-tahun awal. Kini, air matanya seolah telah habis, tergantikan oleh keteguhan yang dingin dan kelelahan yang tak terlihat. Ia belajar menerima. Atau setidaknya, berpura-pura menerima. Di luar kamar itu, dunia terus berjalan. Orang-orang tumbuh, berubah, jatuh cinta, dan melanjutkan hidup mereka. Namun di dalam kamar ini, waktu seperti membeku, terjebak dalam satu momen yang tak kunjung berakhir. Alia menatap wajah Rafael lebih lama hari itu. Ada satu hal yang selalu ia pertanyakan, tapi tak pernah berani ia ucapkan dengan keras. Apakah Rafael masih bisa mendengarnya? Apakah di dalam tubuh yang diam itu, masih ada kesadaran yang terperangkap? Atau ia hanya berbicara pada bayangan masa lalu? Alia menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia membuka jendela, membiarkan udara pagi masuk, mencoba membawa sedikit kehidupan ke dalam ruangan yang terasa mati. Namun tetap saja, tak ada yang berubah. Rafael tetap diam. Dan Alia, tetap menunggu. Menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu akan pernah datang atau tidak. Di balik keteguhannya, ada satu kebenaran yang perlahan mulai tumbuh dalam hatinya. Bahwa mungkin, hidupnya juga ikut berhenti, sejak hari Rafael terbaring tanpa suara. Rumah itu masih sama, megah, luas, dan dipenuhi kemewahan yang dulu begitu dibanggakan. Dinding marmer berkilau, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya ke setiap sudut, serta perabotan mahal yang tersusun rapi tanpa celah. Namun bagi Alia, semuanya telah berubah. Bukan bentuknya yang berbeda, melainkan rasanya. Dulu, rumah ini adalah tempat pulang. Tempat di mana tawa dan percakapan ringan mengisi setiap ruangan. Tempat di mana ia dan Rafael berbagi cerita sederhana di meja makan, atau sekadar duduk bersama tanpa perlu banyak kata. Kini, rumah itu terasa seperti ruang kosong yang terlalu besar untuk ditinggali satu hati yang kesepian. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya di kamar Rafael, Alia melangkah keluar dengan pelan. Suara pintu yang tertutup terdengar lebih keras dari biasanya, menggema di lorong panjang yang sunyi. Langkah kakinya bergaung di lantai marmer, menciptakan irama yang terasa asing di telinganya sendiri. Alia berhenti sejenak di tengah lorong.
Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tak ada siapapun. Namun entah kenapa, ada perasaan aneh yang menyelinap, seperti sedang diperhatikan. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. Cuma perasaan, gumamnya. Namun perasaan itu tidak benar-benar pergi. Di ruang tamu, semuanya terlihat rapi seperti biasa. Tidak ada yang berpindah tempat, tidak ada yang tampak berantakan. Tapi justru itulah yang membuat Alia merasa janggal. Terlalu rapi. Seolah-olah seseorang dengan sengaja memastikan semuanya tetap sempurna. Alia berjalan menuju meja, menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Bersih. Tidak ada debu sedikit pun. Padahal, ia yakin tidak membersihkan area itu kemarin. "Barsiska?" panggilnya. Tak lama, langkah ringan terdengar dari arah dapur. Siska muncul dengan wajah tenang seperti biasanya. "Iya, Mbak? Kamu bersihin ruang tamu tadi pagi?" Siska mengangguk cepat. "Iya, Mbak. Sekalian aja biar rapi." Jawaban itu terdengar wajar. Terlalu wajar. Alia menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam ekspresi Siska yang sulit dijelaskan. Tenang, tapi seperti menyembunyikan sesuatu. Namun Alia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik. Hari terus berjalan, tapi rasa tidak nyaman itu tetap tinggal. Saat siang berganti sore, Alia kembali melewati lorong menuju kamarnya. Namun langkahnya terhenti ketika ia menyadari sesuatu. Pintu kamar Rafael sedikit terbuka. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia yakin tadi pagi menutupnya rapat. Perlahan, Alia mendekat. Tangannya menyentuh gagang pintu dengan ragu, lalu mendorongnya perlahan hingga terbuka sepenuhnya. Ruangan itu masih sama. Rafael masih terbaring di tempatnya. Tak bergerak. Tak berubah. Namun entah kenapa, udara di dalam kamar terasa berbeda. Lebih hangat. Alia melangkah masuk dengan hati-hati, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada yang tampak salah. Tapi perasaannya mengatakan sebaliknya. Ia mendekati tempat tidur, memperhatikan Rafael dengan seksama. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Dan justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Alia berdiri di sana cukup lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Sampai akhirnya ia menyadari satu hal. Rumah ini tidak lagi terasa seperti miliknya. Ada sesuatu yang bergerak di balik keheningan. Sesuatu yang belum ia lihat, tapi perlahan mulai ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya sejak 6 tahun terakhir, Alia tidak hanya merasa sedih. Ia merasa curiga. Hari-hari Alia berjalan seperti lingkaran yang tak pernah putus. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama. Tidak ada kejutan, tidak ada perubahan. Hanya rangkaian kegiatan yang terus berulang, seolah hidupnya telah terjebak dalam waktu yang tidak bergerak. Pukul 6 pagi, ia sudah terbangun. Bukan karena segar atau penuh semangat, melainkan karena tubuhnya telah terbiasa. Tanpa perlu alarm, tanpa perlu alasan. Langkahnya otomatis menuju kamar Rafael. Pintu dibuka perlahan, seperti biasa. Cahaya pagi menyambut, dan pemandangan yang sama kembali terulang. Rafael terbaring diam, tak berubah sedikit pun sejak hari terakhir ia membuka mata. "Selamat pagi," ucap Alia pelan. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti refleks. Bahkan tanpa perasaan yang dulu menyertainya. Ia mulai menjalankan rutinitasnya, mengganti kain, membersihkan wajah, merapikan rambut Rafael, memastikan semua alat medis berfungsi dengan baik. Gerakannya rapi, teratur, dan nyaris tanpa kesalahan. Seperti seseorang yang sudah melakukan hal yang sama ribuan kali. Dan memang, ia sudah melakukannya selama 6 tahun. Setelah itu, ia duduk di kursi di samping ranjang. Tangannya menggenggam tangan Rafael, hangat namun tak memberi respons. Dulu, momen ini penuh harapan. Alia akan bercerita tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang kenangan mereka. Ia percaya, suatu hari Rafael akan bangun dan mengingat semuanya. Namun kini, kata-kata itu mulai menghilang. Bukan karena ia tak ingin berbicara, tapi karena ia mulai merasa tak ada yang benar-benar mendengar. Ruangan itu kembali sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang terbuang sia-sia. Setelah beberapa saat, Alia berdiri. Rutinitas berikutnya menunggu. Ia berjalan keluar kamar, menuju dapur. Siska sudah berada di sana,
Seperti biasa, menyiapkan sesuatu dengan gerakan cekatan. Pagi, Mbak. Sapa Siska. Alia hanya mengangguk. Pagi. Percakapan mereka selalu singkat. Seperlunya saja. Tidak ada kedekatan. Tidak ada kehangatan. Hanya dua orang yang tinggal di rumah yang sama, menjalankan peran masing-masing tanpa benar-benar saling mengenal. Hari pun berlalu tanpa makna yang jelas. Alia mencoba mengisi waktunya dengan membaca buku, menonton televisi, atau sekadar berjalan di sekitar rumah. Tapi semua itu terasa hampa. Tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Sesekali, ia kembali ke kamar Rafael, hanya untuk memastikan semuanya tetap sama. Dan memang, selalu sama. Tak ada gerakan. Tak ada perubahan. Tak ada harapan baru. Saat malam tiba, Alia kembali duduk di samping ranjang. Lampu kamar redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia menatap wajah Rafael dalam diam. Masih belum mau bangun, bisiknya lirih. Tak ada jawaban. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti ratusan pertanyaan lain yang tak pernah terjawab selama ini. Alia menunduk, menggenggam tangan Rafael lebih erat. Namun di dalam hatinya, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan kelelahan. Kelelahan menunggu sesuatu yang tak pasti. Kelelahan menjalani hidup yang tak pernah bergerak maju. Dan tanpa ia sadari, sebuah pertanyaan mulai tumbuh dalam diam. Sampai kapan? Sampai kapan ia akan terus menjalani rutinitas ini? Tanpa jawaban, tanpa perubahan, dan tanpa kepastian bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia? Di tengah keheningan malam, Alia akhirnya memejamkan mata. Bukan untuk beristirahat, melainkan untuk sesaat, melupakan kenyataan bahwa hidupnya telah terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Pagi itu dimulai seperti biasanya, tenang, teratur, dan terasa hampa. Alia masuk ke kamar Rafael dengan langkah ringan, membawa baskom berisi air hangat dan kain bersih. Ia menutup pintu perlahan di belakangnya, memastikan tidak ada suara yang mengganggu keheningan yang sudah begitu akrab dengannya. Seperti hari-hari sebelumnya, ia langsung mendekati tempat tidur. Pagi, bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Alia mulai menjalankan rutinitasnya. Ia memeras kain, lalu menyentuh wajah Rafael dengan lembut. Gerakannya penuh kehati-hatian, seolah setiap sentuhan memiliki arti, meskipun tak pernah mendapatkan balasan. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan pada Rafael, melainkan pada ruangan itu sendiri. Alia berhenti sejenak. Alisnya sedikit berkerut, matanya menyapu sekitar kamar dengan lebih teliti. Tidak ada yang berubah secara mencolok. Semuanya tetap rapi, tempat tidur tertata, meja bersih. Tapi perasaan itu kembali muncul. Perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan. Alia menghela napas pelan, mencoba mengabaikannya. Ia kembali fokus pada kegiatannya, merapikan selimut, lalu beranjak ke sisi lain tempat tidur. Dan disitulah ia melihatnya. Sebuah benda kecil, tergeletak di lantai, setengah tersembunyi di bawah sisi ranjang. Alia mengerutkan kening. Ia yakin, itu bukan miliknya. Perlahan, ia menunduk dan mengambil benda tersebut. Jemarinya sedikit gemetar saat menyentuhnya, seolah ia sudah tahu bahwa benda itu akan membawa sesuatu yang tidak ia inginkan. Sebuah pakaian dalam wanita. Bukan miliknya. Bukan yang pernah ia pakai. Modelnya berbeda. Ukurannya pun bukan miliknya. Alia terdiam. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap benda itu tanpa bergerak. Pikirannya seolah berhenti bekerja, mencoba menolak apa yang sedang ia pahami. Ini, dari mana? Gumamnya hampir tak terdengar. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, matanya kembali menyapu seluruh ruangan, kali ini dengan lebih tajam. Seolah-olah ia berharap menemukan penjelasan lain. Sesuatu yang masuk akal. Tapi tidak ada. Hanya kamar yang sama. Tempat yang selama ini ia anggap paling aman, kini terasa asing. Alia menggenggam benda itu lebih erat. Kemungkinan demi kemungkinan mulai bermunculan di kepalanya. Mungkin milik Siska yang tidak sengaja terbawa? Mungkin tertinggal saat mencuci pakaian? Namun semakin ia mencoba mencari alasan, semakin terasa janggal. Kenapa ada di kamar ini? Kenapa di bawah tempat tidur? Dan kenapa? Ia baru menyadarinya sekarang? Alia menelan ludah. Perasaan tidak nyaman itu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Kecurigaan yang mulai tumbuh perlahan.
Ia melirik Rafael. Tetap diam. Tetap tak bergerak. Seolah tak tahu apa-apa. Namun untuk pertama kalinya, Alia tidak melihatnya hanya sebagai seseorang yang tak berdaya. Ada jarak yang tiba-tiba muncul dalam pandangannya. Seperti ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik diamnya. Alia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menyimpan benda itu ke dalam laci kecil di samping tempat tidur. Ia tidak ingin Siska melihatnya. Belum saat ini. Karena kini, satu hal menjadi jelas. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Dan benda kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alia kembali duduk di kursinya. Namun kali ini, ia tidak menggenggam tangan Rafael. Ia hanya menatapnya dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi hanya kesedihan, melainkan pertanyaan. Dan kecurigaan yang perlahan mulai menggerogoti kepercayaan yang selama ini ia pegang. Sejak pagi itu, sesuatu dalam diri Alia berubah. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, membersihkan kamar, merawat Rafael, berjalan menyusuri lorong rumah yang sunyi. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Benda yang ia temukan kemarin masih tersimpan rapi di dalam laci. Seolah menjadi bukti kecil bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Alia berdiri di depan pintu kamar Rafael, tangannya terdiam di gagang pintu. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia merasa ragu untuk masuk. Ragu terhadap tempat yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Perlahan, ia membuka pintu. Ruangan itu tetap sama. Rafael masih terbaring, tak bergerak, seperti biasa. Tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda aneh. Namun perasaan Alia tidak lagi sama. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, matanya memperhatikan setiap sudut ruangan. Meja kecil, tirai jendela, lemari, lantai. Seolah-olah ia berharap menemukan sesuatu lagi. Atau mungkin, seseorang. Apa aku yang terlalu berpikir jauh? Gumamnya pelan. Namun pikirannya tidak berhenti di situ. Jika benda itu bukan miliknya, bukan milik Rafael, lalu milik siapa? Siska? Kemungkinan itu langsung muncul di benaknya. Siska memang sering masuk ke kamar ini, membersihkan, membantu, atau sekadar memastikan semuanya rapi. Tapi selama ini, semua terlihat wajar. Terlalu wajar. Alia mengingat kembali sikap Siska beberapa hari terakhir. Cara bicaranya, tatapannya. Ketika ditanya tentang ruang tamu, jawabannya terasa cepat, seperti sudah disiapkan. Dan kini, semuanya terasa saling terhubung. Atau mungkin, itu hanya perasaannya saja? Alia menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan mendekati jendela, membuka sedikit tirai, membiarkan cahaya masuk. Namun pikirannya tetap gelap. Ia berbalik, menatap Rafael. Kalau memang ada seseorang yang masuk ke sini, ucapnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa aku nggak pernah tahu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tanpa jawaban. Alia melangkah mendekat, berdiri di samping tempat tidur. Ia menatap wajah Rafael lebih lama dari biasanya, mencoba mencari sesuatu, tanda, petunjuk, apapun. Namun yang ia lihat tetap sama. Wajah tenang. Nafas teratur. Tubuh yang diam. Tidak ada yang berubah. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Karena jika Rafael benar-benar tidak tahu apa-apa, maka satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah masuk ke kamar ini tanpa sepengetahuannya. Dan itu berarti, selama ini, ada ruang dalam hidupnya yang tidak sepenuhnya ia kendalikan. Alia menelan ludah. Perasaan takut mulai muncul, perlahan tapi pasti. Bukan takut pada sesuatu yang terlihat, melainkan pada sesuatu yang tersembunyi. Sore harinya, Alia duduk di ruang tengah, pura-pura membaca buku. Namun matanya tidak benar-benar mengikuti tulisan. Pikirannya sibuk mengamati. Setiap suara kecil terasa mencurigakan. Setiap langkah kaki terasa memiliki arti. Ketika Siska melewati ruangan itu,
Alia diam-diam memperhatikannya. Cara ia berjalan. Cara ia menghindari tatapan. Cara tangannya sedikit gemetar saat membawa nampan. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari, kini terasa berbeda. "Apa kamu baik-baik saja, Mbak?" tanya Siska tiba-tiba. Alia tersentak kecil, lalu mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Siska tersenyum tipis. "Enggak. Kelihatannya lagi capek aja." Alia membalas senyum itu, tapi matanya tetap meneliti. "Iya, mungkin." Percakapan itu berakhir cepat. Namun setelah Siska pergi, Alia menutup bukunya perlahan. Hatinya berdebar lebih cepat. Karena kini, pertanyaan itu semakin jelas di pikirannya. Siapa yang sebenarnya masuk ke kamar itu? Dan lebih dari itu, sejak kapan semua ini terjadi tanpa ia sadari? Di tengah keheningan rumah yang terasa semakin asing, Alia mulai menyadari satu hal penting. Kecurigaan pertama mungkin terlihat kecil. Namun jika dibiarkan, ia bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Alia tahu, ia tidak bisa lagi hanya diam. Hari itu, Alia memutuskan untuk tidak lagi sekadar merasa. Ia mulai memperhatikan. Bukan hanya keadaan rumah, tapi juga orang-orang di dalamnya. Dan satu-satunya orang yang selalu ada di sana, selain Rafael yang terbaring diam, adalah Siska. Sejak pagi, Alia sengaja memperlambat langkahnya. Ia tidak langsung menuju kamar Rafael seperti biasanya. Sebaliknya, ia berhenti di dekat dapur, berdiri dalam diam, mengamati dari kejauhan. Siska sedang menyiapkan sarapan. Gerakannya luwes, teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang bekerja di rumah yang hampir tak pernah benar-benar hidup. Alia menyipitkan mata sedikit. Sudah berapa lama ia tinggal bersama Siska? Cukup lama. Namun anehnya, ia baru benar-benar memperhatikan perempuan itu sekarang. "Siska." Suara Alia memecah keheningan. Siska menoleh dengan cepat, lalu tersenyum. "Ya, Mbak. Sarapan apa hari ini?" "Seperti biasa, Mbak. Yang ringan aja." Jawaban yang sederhana. Nada yang stabil. Tidak ada yang aneh. Namun justru itulah yang membuat Alia merasa tidak nyaman. Terlalu normal. Alia melangkah mendekat, berdiri tidak jauh dari meja dapur. Ia pura-pura melihat bahan makanan, padahal matanya diam-diam mengamati setiap gerakan Siska. Tidak ada kegugupan. Tidak ada tanda-tanda cemas. Seolah-olah, tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Padahal, jika memang ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, bukankah seharusnya Siska menunjukkan sedikit perubahan? Atau mungkin, ia memang sudah terbiasa menyembunyikannya? "Kamu semalam tidur jam berapa?" tanya Alia tiba-tiba. Siska berhenti sebentar, lalu menjawab santai, "Nggak terlalu malam, Mbak. Habis beres-beres, langsung istirahat." Alia mengangguk pelan. Jawaban yang lagi-lagi terasa siap, seperti tidak perlu dipikirkan, seperti sudah sering diucapkan. Alia menyilangkan tangan di depan dada, menatap Siska lebih lama. "Kamu sempat ke kamar Mas Rafael semalam?" Siska menoleh, alisnya sedikit terangkat, seolah heran dengan pertanyaan itu. "Enggak, Mbak. Kan biasanya pagi aja saya bersihin." Nada suaranya tetap tenang. Tatapannya lurus. Tidak ada tanda kebohongan yang jelas. Namun entah kenapa, Alia tidak merasa yakin. Bukan karena ada bukti, tapi karena semuanya terasa terlalu sempurna. Alia mengalihkan pandangannya, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang menginterogasi. Namun pikirannya terus bekerja. Siska kembali melanjutkan kegiatannya, bersiul pelan, bahkan sesekali tersenyum sendiri. Sikap itu terasa janggal. Bagaimana mungkin seseorang bisa terlihat begitu santai di rumah yang dipenuhi keheningan seperti ini? Bagaimana mungkin ia tidak merasakan beban yang sama? Atau justru karena ia menyembunyikan sesuatu,
Alia mengepalkan jemarinya pelan. Ada perbedaan yang kini ia sadari. Ia hidup dalam rumah ini dengan rasa kehilangan. Sementara Siska, seolah hidup dalam dunia yang berbeda. Lebih ringan. Lebih bebas. Dan itu membuat Alia merasa semakin asing di rumahnya sendiri. Siska, panggilnya lagi. Iya, Mbah. Alia terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Namun akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Nggak apa-apa." Siska mengangguk, lalu tersenyum tipis sebelum kembali sibuk. Alia menatapnya dari kejauhan. Dalam diam. Dalam curiga. Karena kini, satu hal mulai terasa jelas. Bukan hanya rumah ini yang berubah. Orang-orang di dalamnya pun, tidak lagi seperti yang ia kenal. Dan Siska, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya tidak tahu apa-apa. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada angin. Tidak ada suara kendaraan dari kejauhan. Bahkan jam dinding seolah berdetak lebih pelan, seakan menahan waktu agar tidak bergerak terlalu cepat. Alia berdiri di depan jendela kamarnya, memandang halaman yang gelap. Lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan samar di tanah. Semuanya terlihat tenang. Terlalu tenang. Namun entah kenapa, hatinya justru tidak bisa ikut diam. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya dipenuhi oleh hal-hal kecil yang tak bisa lagi ia abaikan. Benda asing. Pintu yang berubah posisi. Sikap Siska yang terlalu tenang. Dan malam ini, perasaan itu datang lagi. Lebih kuat. Alia menghela napas pelan, lalu melangkah keluar dari kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi lampu temaram yang menggantung di dinding. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Namun ia yakin, ada sesuatu. Saat melewati ruang tengah, Alia berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah gelas di atas meja. Ia mengernyit. Ia tidak merasa meninggalkan gelas di sana malam ini. Perlahan, ia mendekat. Tangannya menyentuh permukaan gelas itu. Masih hangat. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Siapa yang minum ini? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah dapur. Gelap. Tidak ada suara. Alia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia meletakkan kembali gelas itu dengan hati-hati, seolah takut suara kecil pun bisa mengungkap kehadirannya. Perlahan, ia melanjutkan langkah. Menuju satu tempat yang kini selalu memenuhi pikirannya. Kamar Rafael. Semakin dekat, langkah Alia semakin pelan. Nafasnya tertahan, seolah setiap detik bisa mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan saat ia sampai di depan pintu, ia terdiam. Pintu itu tidak tertutup rapat. Sedikit terbuka. Padahal ia yakin, tadi ia menutupnya dengan jelas. Alia berdiri kaku beberapa saat. Perasaannya campur aduk, takut, penasaran, dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perlahan, ia mendekat. Tangannya terangkat, menyentuh daun pintu. Lalu mendorongnya sedikit. Cahaya redup dari dalam kamar menyambutnya. Alia mengintip ke dalam. Rafael masih di sana. Terbaring. Diam. Tak berubah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Selimutnya sedikit bergeser. Tidak seperti posisi terakhir yang Alia ingat. Alia masuk perlahan. Langkahnya hampir tak terdengar. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, lebih tajam dari sebelumnya. Dan disitulah ia melihatnya. Di kursi dekat tempat tidur. Sebuah kain kecil yang bukan miliknya. Bukan milik Rafael. Dan bukan sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Alia merasakan tubuhnya menegang. Ini bukan kebetulan. Bukan kesalahan kecil. Ini tanda bahwa seseorang benar-benar ada di sini. Seseorang yang masuk ke kamar ini di saat ia tidak tahu. Alia berdiri di tengah ruangan. Jantungnya berdetak keras di dadanya. Ia mencoba mendengar. Apakah ada suara lain? Nafas lain? Namun semuanya kembali sunyi. Seolah-olah siapapun yang tadi ada di sini sudah pergi. Atau
Sedang bersembunyi. Alia menoleh perlahan ke arah pintu. Kemudian ke arah lemari. Lalu ke jendela. Bayangan malam memantul di kaca, menciptakan ilusi yang membuat bulu kuduknya meremang. Untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar tidak aman di rumahnya sendiri. Ia menggenggam kain itu dengan tangan gemetar. Bukti lain. Bukti bahwa ia tidak sendirian. Dan malam itu, satu hal menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Ini bukan sekadar perasaan. Ada seseorang yang datang ke kamar ini. Di malam hari. Diam-diam. Tanpa sepengetahuannya. Dan pertanyaan yang kini membuatnya tak bisa tidur adalah, siapa? Dan untuk apa? Keesokan harinya, pikiran Alia masih tidak tenang. Malam sebelumnya meninggalkan jejak rasa gelisah yang tidak bisa ia hapus. Setiap sudut rumah terasa mencurigakan, dan setiap langkah Siska kini menjadi fokus pengamatannya. Alia menunggu momen yang tepat. Ketika Siska sedang menyapu ruang tamu, Alia mendekat dengan tenang. Suaranya lembut, mencoba terdengar biasa, walau hatinya berdegup lebih cepat. Siska, boleh aku tanya sesuatu? Alia memulai, mencoba menjaga nada tetap santai. Siska menoleh, tersenyum tipis, dan menjawab cepat. Tentu, Mbak. Apa, Mbak? Nada suaranya terdengar terlalu lancar. Alia menelan ludah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, semalam, kamu masuk ke kamar Mas Rafael, kan? Siska tampak terkejut sejenak, alisnya sedikit terangkat. Namun tak ada keraguan dalam tatapannya. Tidak, Mbak. Kan biasanya aku bersihkan kamar pagi hari saja. Jawaban itu terdengar wajar, terlalu wajar. Seolah sudah disiapkan sebelumnya. Alia menatapnya lebih lama. Ada sesuatu dalam sikap Siska yang terasa salah. Cara matanya sesaat menatap Alia, cara bibirnya tersenyum tipis, cara tangannya memegang sapu dengan gerakan yang terlalu terkontrol. Benarkah? Alia bertanya lagi, mencoba menahan nada curiga dalam suaranya. Siska mengangguk, tenang, dan tersenyum. Benar, Mbak. Enggak masuk kamar semalam. Aku cuma beres-beres di dapur dan ruang tamu. Alia merasa ada jarak yang menutup di antara mereka, jarak yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, tapi Siska tidak menampakkan rasa bersalah atau gugup. Hanya ketenangan yang terlalu sempurna. Aku cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja di sini, Alia menambahkan, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Siska tersenyum lagi, dan kali ini Alia merasakan ada sesuatu yang mengganggu di balik senyuman itu. Senyuman yang terlalu pas, terlalu cepat, seolah menutupi sesuatu yang sebenarnya. Alia mengangguk pelan. Ia tidak menekan Siska lebih jauh, tapi rasa curiganya tumbuh semakin kuat. Ia sadar, pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan hari ini tidak akan memberikan jawaban yang nyata. Siska pergi dengan langkah tenang, meninggalkan Alia sendirian di ruang tengah. Dan di sana, Alia duduk dengan kepala menunduk, memikirkan satu hal yang terus berulang di kepalanya. Siapa yang sebenarnya ada di rumah ini, ketika aku tidak melihat? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Dan Alia tahu, jawaban itu akan membawa sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Alia duduk di kursi ruang tengah, menatap lampu temaram yang memantul di dinding. Hatinya tidak tenang. Pikiran tentang benda asing di kamar Rafael dan sikap Siska yang terlalu tenang terus berputar, tidak memberinya damai. 6 tahun kesetiaan, 6 tahun merawat suaminya, dan kini muncul pertanyaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah semua pengorbanannya selama ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang ia tidak tahu? Alia menutup mata sejenak, menghela napas panjang. Ia sadar, hanya menunggu dan mengamati tidak cukup. Kecurigaannya semakin tajam, dan ia harus bertindak. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya, gumamnya lirih. Rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Ia akan berpura-pura pergi.
Pura-pura ada dinas luar kota, sebuah alasan yang cukup meyakinkan agar rumah ini tampak sepi. Dan malam itu, ia akan mengamati, mengintip sendiri, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia bangkit, berjalan ke lemari dan mulai menyiapkan tasnya. Tidak ada pakaian mewah atau barang-barang berlebihan, hanya beberapa kebutuhan sederhana, secukupnya untuk beberapa hari, cukup agar pura-puranya tampak nyata. Saat Siska lewat, Alia tersenyum seolah biasa. Aku akan keluar sebentar, Siska. Ada urusan di kantor yang harus diselesaikan. Jaga semuanya ya. Siska tersenyum, tidak mencurigai apapun. Tentu, Mbak. Tenang saja. Senyuman itu terlalu tenang. Alia mencatatnya di sudut pikirannya. Semakin ia lihat, semakin ia sadar bahwa sesuatu disembunyikan. Pura-pura pergi berarti Alia harus meninggalkan rumah tanpa terlihat. Ia merencanakan jalannya dengan hati-hati, keluar lewat pintu belakang, menghindari pandangan Siska, dan menunggu di luar, menjadi pengamat tanpa ketahuan. Hatinya berdebar. Ada rasa takut, tentu saja. Tapi rasa penasaran dan tekad untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada rasa takut itu. Ini satu-satunya cara, bisiknya pada diri sendiri. Kalau aku tidak berani sekarang, aku akan menyesal selamanya. Alia menatap rumah di sekitarnya. Selama 6 tahun, rumah mewah ini menjadi saksi kesetiaan dan kesunyian. Kini, ia akan mengubahnya menjadi medan pengamatan. Ia menata napas, memastikan langkahnya tenang, dan mengatur rencana setiap detilnya. Malam nanti, ia akan keluar, pura-pura pergi, dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keputusan berani itu bukan tentang melawan siapapun secara terbuka. Ini tentang mengumpulkan bukti. Mengungkap rahasia yang selama ini membuat rumahnya terasa asing. Dan malam itu, Alia siap melangkah ke dunia yang selama ini hanya ada dalam kecurigaannya. Dunia yang akan menguji keberaniannya, ketekunannya, dan kecerdasannya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Alia merasa dirinya benar-benar hidup. Bukan hanya sebagai istri yang merawat, tapi sebagai pengamat, perencana, dan wanita yang siap menghadapi kebenaran, apapun risikonya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu ruangan meredup, bayangan panjang menari di dinding, dan udara sejuk malam menyelinap melalui jendela yang sedikit terbuka. Alia berdiri di ruang tengah, menatap Siska yang sedang merapikan meja makan. Ia menarik napas dalam-dalam. Segala rencana yang telah disusunnya kini harus dijalankan dengan sempurna. Sekali salah langkah, semua kecurigaannya bisa terbongkar sebelum ia sempat melihat kebenaran. Siska, ucap Alia dengan nada tenang, seolah biasa. Aku akan pergi malam ini. Ada urusan penting di kantor yang mendesak. Siska menoleh, tersenyum, dan menjawab dengan santai. Baik, Mbak. Jangan khawatir, semua akan aman di sini. Senyuman itu tetap membuat hati Alia sedikit tidak nyaman. Terlalu tenang, terlalu pas. Tapi Alia menekannya. Ia tidak ingin terlihat gugup atau ragu. Ia mengambil tas kecil, memeriksa setiap isinya, dokumen kantor palsu, pakaian yang cukup untuk beberapa hari, dan ponsel yang akan menjadi alat komunikasi darurat jika diperlukan. Semuanya tampak wajar. Semuanya tampak seperti perjalanan bisnis biasa. Pastikan kamar Mas Rafael tetap rapi. Ya, tambah Alia, menahan nada curiga agar terdengar seperti nasihat biasa. Tentu, Mbak, jawab Siska, menunduk sedikit sambil tersenyum tipis. Alia mengangguk. Senyum balasan itu sekilas, namun matanya terus mengamati. Ia memastikan Siska tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan atau ketegangan, tanda yang mungkin akan mengungkapkan lebih dari sekadar kesetiaan seorang pembantu. Dengan langkah ringan, Alia menuju pintu belakang. Ia membuka pintu perlahan, memastikan suara tidak terdengar oleh siapapun. Angin malam menyambutnya, dingin namun menenangkan. Ia menutup pintu perlahan di belakangnya, meninggalkan rumah tanpa jejak. Di luar,
Kegelapan membungkusnya. Alia menunduk sejenak, menenangkan napasnya. Hatinya berdegup kencang, antara takut dan penuh antisipasi. Semua yang akan ia lihat malam ini, semua rahasia yang tersembunyi, tergantung pada keberanian langkahnya selanjutnya. Ia berjalan menepi ke posisi di mana ia bisa mengamati rumah dari luar, tanpa terlihat. Dari sini, Alia bisa melihat jendela kamar Rafael, ruang tamu, dan lorong yang biasanya menjadi jalur Siska. Mata dan telinganya kini menjadi satu alat pengintai yang penuh konsentrasi. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Malam itu adalah awal dari pengungkapan. Malam itu, Alia mulai menyadari bahwa rumah mewah ini, yang selama 6 tahun ia jaga, bukan lagi tempat aman. Dan ia siap. Untuk pertama kalinya sejak lama, Alia bukan hanya istri yang setia. Ia adalah pengamat. Wanita yang akan menyingkap kebenaran, langkah demi langkah, dalam kesunyian malam. Di kegelapan itu, satu hal jelas di pikirannya. Malam ini, ia tidak sekadar pura-pura pergi. Ia sedang memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan menguji keberanian, kecerdasan, dan keteguhannya. Beberapa jam setelah pura-pura pergi, Alia berdiri di balik bayangan pepohonan dekat halaman belakang rumah. Hatinya masih berdegup kencang. Adrenalin dari rencananya membuat seluruh tubuhnya waspada. Ia menatap rumah dari kejauhan. Lampu redup di ruang tamu dan kamar Rafael menunjukkan semuanya tampak normal. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada suara yang bisa menandakan bahwa rumah itu bukan seperti biasanya. Namun Alia tahu, apa yang terlihat tenang hanyalah permukaan. Dengan napas teratur, ia perlahan melangkah mendekat, menempel di sisi dinding, memanfaatkan gelap malam. Setiap langkahnya hati-hati, diukur, seolah ia menjadi bayangan yang bergerak tanpa suara. Pagar kecil ia panjat perlahan, memastikan tidak ada yang mendengar atau melihat. Begitu masuk ke halaman, ia menempel di sisi rumah, menunggu detik yang tepat sebelum masuk ke dalam. Jendela samping, yang biasanya sedikit terbuka, menjadi jalannya. Alia menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ringan dan mendorong jendela itu dengan hati-hati. Di dalam rumah, suara detak jam dan udara malam yang menembus tirai menjadi satu-satunya teman. Alia bergerak perlahan, menutup jendela begitu masuk, lalu menunduk untuk mengamati lorong. Tidak ada siapapun. Ia melangkah ke ruang tengah, hati-hati menghindari lantai yang berderit. Segala sesuatunya tampak normal, seperti tidak ada yang berubah. Namun Alia tahu, malam ini akan berbeda. Ketika ia sampai di depan kamar Rafael, Alia menahan napas. Pintu masih tertutup rapat. Hatinya berdegup lebih kencang. Setiap detik terasa lambat. Ia menyentuh gagang pintu dan membukanya perlahan. Rafael tetap terbaring di tempat tidur. Diam. Nafas teratur. Tidak ada yang berubah. Namun ruangan itu terasa berbeda. Ada jejak kecil ketidakberesan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang mulai curiga. Selimut sedikit bergeser. Kursi dekat tempat tidur tampak seperti baru saja disentuh. Dan sesuatu di sudut kamar membuat jantung Alia berdebar lebih kencang. Ia menunduk, memperhatikan dengan seksama, tanpa suara, tanpa gerakan yang bisa mengungkap kehadirannya. Mata Alia menangkap benda kecil yang aneh, benda yang bukan miliknya, bukan milik Rafael, tetapi jelas menunjukkan bahwa seseorang telah berada di sini. Ia berdiri beberapa detik, menelan ludah. Di luar kamar, rumah tetap sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara napas lain. Alia sadar satu hal. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menjadi pengamat. Bukan sekadar istri yang merawat, bukan sekadar korban keheningan. Malam ini, ia diam-diam kembali ke rumah untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia menyembunyikan diri di balik pintu kamar, mengamati setiap gerakan yang mungkin muncul. Setiap detik terasa penting, setiap bayangan berpotensi menjadi petunjuk. Dan di dalam hati Alia, satu tekad muncul lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan mengetahui semuanya. Tanpa ketahuan. Tanpa ampun.
Dan malam ini, rumah mewah itu, yang selama 6 tahun terasa dingin dan asing, akhirnya akan menjadi medan pengamatan Alia. Alia menempel di balik tirai jendela kamar Rafael, tubuhnya nyaris tak bergerak. Malam itu benar-benar sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin yang menyapu dedaunan di halaman. Hatinya berdebar, tetapi ia berusaha menahan napas, menjaga agar dirinya tetap tak terlihat dan tak terdengar. Di luar, bayangan lampu jalan menembus jendela, menciptakan garis-garis cahaya yang memantul di lantai kamar. Alia menyesuaikan posisi tubuhnya, memastikan seluruh gerakan sekecil apapun tidak akan mengungkap keberadaannya. Ia mengamati kamar dengan mata yang tajam. Setiap kursi, selimut, dan sudut ruangan menjadi fokusnya. Setiap bayangan kecil di dinding membuatnya menegang. Hatinya waspada, karena malam ini, ia tahu, sesuatu akan terjadi. Atau setidaknya ia berharap demikian. Beberapa menit pertama berlalu dengan lambat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Alia menahan napas. Tangannya sedikit berkeringat, tetapi ia tetap tenang di luar. Hanya matanya yang terus menyapu setiap sudut ruangan. Siapa? Siapa yang datang ke sini? Gumamnya dalam hati. Suara itu tidak terdengar di luar. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa penasaran membuat tubuhnya tegang. Tiba-tiba, dari lorong, terdengar langkah ringan. Alia menegang seketika, jantungnya berdetak lebih keras. Langkah itu berhenti di dekat kamar. Ia menahan napas lebih lama, merasakan setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam. Lampu kamar bergerak sedikit saat pintu terbuka perlahan, dan Alia melihat sosok yang tak ia harapkan. Siska. Tubuh Alia menegang, tapi ia tetap tak bergerak. Mata Siska menyapu ruangan, tanpa menyadari bahwa ada yang mengamati dari balik tirai. Gerakannya tenang, terlalu tenang, seolah ia benar-benar tidak menyadari keberadaan Alia. Siska berjalan ke kursi dekat tempat tidur, mengambil sesuatu dari laci, lalu duduk dengan santai. Alia menelan ludah, mencoba tetap diam. Setiap detik terasa menegangkan. Ia menyaksikan dengan cermat, tidak ada kebisingan, tidak ada kesalahan sekecil apapun yang bisa menimbulkan kecurigaan. Namun semakin lama Alia mengamati, semakin jelas satu hal. Ada sesuatu yang disembunyikan Siska. Cara ia menatap, cara ia menaruh benda, bahkan cara ia menahan napas ketika seolah mendengar sesuatu, semua itu terasa tidak alami. Alia sadar bahwa malam ini bukan sekadar tentang mengamati. Malam ini adalah titik di mana semua teka-teki mulai menunjukkan pola. Dan ia harus menunggu. Menunggu seseorang melakukan kesalahan. Menunggu kebenaran muncul, meskipun sekadar sedikit tanda. Ia tetap di kegelapan, menahan napas, menunggu dengan penuh kesabaran. Hati Alia penuh waspada, setiap indera aktif, setiap gerakan terkecil di ruangan ini dicatatnya dalam diam. Dan di tengah hening itu, satu hal jelas di pikirannya. Malam ini, ia bukan lagi sekadar istri yang setia. Ia menjadi pengamat, pemburu kebenaran, dan wanita yang siap menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi. Di kegelapan, Alia menunggu. Dan malam, baru saja dimulai. Alia menunggu dalam gelap, tubuhnya menempel di dinding kamar, napasnya tertahan. Setiap gerakan Siska dicatat dengan cermat, tapi rasa penasaran Alia menuntunnya untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Dengan hati-hati, ia melangkah ke sisi jendela. Tirai yang sedikit terbuka menjadi jalannya. Alia menahan napas, meraih ambang jendela, dan perlahan memanjat keluar. Tubuhnya menempel pada sisi rumah, memanfaatkan kegelapan untuk menutupi keberadaan dirinya. Setelah beberapa detik menyesuaikan posisi, Alia menatap ke dalam kamar dari jendela samping. Dari sini, seluruh ruangan terlihat jelas. Lampu redup menyorot selimut yang sedikit bergeser, kursi di dekat tempat tidur, dan tentu saja, Rafael yang tetap diam seperti patung. Matanya menelusuri sudut demi sudut ruangan, sampai akhirnya fokusnya tertuju pada sosok yang bergerak. Siska. Ia bergerak dengan cekatan,
Tidak tergesa-gesa, namun setiap gerakan terasa terencana. Tangannya menyentuh benda-benda di meja, lalu duduk sebentar, seolah memastikan sesuatu tetap tersembunyi. Alia menahan napas, jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap gerakan Siska tampak begitu normal, begitu tenang, dan itulah yang membuat Alia semakin curiga. Tidak ada kegugupan, tidak ada tanda kebingungan, tidak ada keraguan. Semuanya terlalu sempurna. Dari jendela itu, Alia menjadi saksi. Saksi dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Setiap gerakan Siska, setiap senyum tipis yang ia lemparkan pada ruangan kosong, semuanya terekam dalam mata Alia. Dan untuk pertama kalinya, bukti mulai muncul di pikirannya. Bukti bahwa ada yang tidak beres. Bukti bahwa seseorang berada di rumah ini, lebih dekat dari yang Alia kira. Ia menahan napas lebih lama, memastikan tidak ada suara yang terdengar. Tangan Alia menggenggam ambang jendela dengan erat, menahan tubuhnya agar tetap tak bergerak. Malam ini, jendela itu bukan sekadar lubang kaca. Ia menjadi mata, menjadi saksi dari rahasia yang tersembunyi. Dan dalam hati Alia, tekad itu semakin kuat. Ia harus tahu kebenaran. Sekali lagi, matanya menelusuri seluruh kamar, menyerap setiap detail. Setiap detik adalah bukti, setiap gerakan adalah petunjuk. Malam itu, jendela menjadi saksi. Dan Alia tahu, apa yang dilihatnya malam ini akan mengubah segalanya. Dari balik jendela, Alia menahan napas, matanya terpaku pada kamar Rafael. Selimut masih sedikit bergeser, kursi dekat tempat tidur masih di tempatnya, dan Rafael tetap diam seperti patung. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Rafael bergerak. Sekali, dua kali, tubuhnya bangkit perlahan dari tempat tidur. Mata Alia melebar, napasnya tercekat. Hatinya berdegup begitu kencang sehingga rasanya seluruh dunia seakan berhenti. Ia menatap, tidak percaya. 6 tahun, 6 tahun merawat, menjaga, berharap, dan kini, Rafael bangun. Tapi bukan seperti yang Alia harapkan. Bukan dengan tatapan penuh rasa rindu atau kesadaran akan pengorbanannya. Rafael menatap sekeliling kamar dengan pandangan kosong, lalu tersenyum tipis kepada Siska. Alia menelan ludah, tubuhnya membeku di tempatnya. Siska, yang sedari awal terlihat terlalu tenang, kini berdiri di dekatnya, wajahnya juga tersenyum. Gerakan mereka, begitu mesra, begitu intim. Hati Alia seperti diremas, suara hatinya berteriak, namun bibirnya terkunci dalam kegelapan. Segala pengorbanan, kesetiaan, dan 6 tahun yang ia habiskan, kini terasa sia-sia. Ia melihat dengan jelas, Rafael berpura-pura koma. Setiap malam yang Alia habiskan di sampingnya, setiap tangannya yang menggenggam tangan suami, hanyalah sandiwara. Dan orang yang selama ini ia percayai, Siska, adalah bagian dari rahasia itu. Alia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Kebenaran itu terlalu menghancurkan, terlalu nyata untuk segera diterima. Ia ingin berteriak, ingin masuk, ingin menghentikan semuanya, tapi kegelapan menahan gerakannya. Malam itu, jendela yang menjadi saksi tidak hanya melihat rahasia. Ia menyaksikan kehancuran hati Alia, pecahnya dunia yang selama 6 tahun ia bangun dengan kesetiaan dan cinta. Semua yang ia percaya, kini luluh lantak dalam satu malam. Dan di balik keheningan rumah mewah itu, Alia menyadari satu hal pahit. 6 tahun bukan sekadar waktu yang hilang. Ia telah dibohongi, dikhianati, dan semua rahasia itu terbuka di depan matanya sendiri. Alia berdiri di balik bayangan jendela, tubuhnya gemetar hebat. Matanya masih terpaku pada kamar Rafael, yang kini menjadi panggung pengkhianatan yang selama ini ia curigai. Rafael tidak koma. Ia berjalan perlahan, menatap Siska dengan tatapan penuh kasih sayang. Setiap gerakan, setiap langkah, jelas dan nyata, tidak ada lagi kepura-puraan. Suaranya lembut saat berbicara,
Meski Alia tidak bisa menangkap kata-kata dari kejauhan. Tubuh Alia terasa lemas. 6 tahun pengorbanan, doa tanpa henti, dan kesetiaan yang ia berikan, kini terkonfirmasi sia-sia. Ia melihat dengan jelas, Rafael tertawa kecil bersama Siska, menyentuh tangan perempuan itu, berbagi bisik-bisik yang sebelumnya hanya bisa Alia bayangkan dalam ketakutannya sendiri. Segala tanda yang selama ini ia rasakan, benda asing di kamar, pintu yang terbuka, sikap Siska yang terlalu tenang, semua menjadi jelas sekarang. Semua adalah bagian dari kepura-puraan yang rapi dan berbahaya. Alia menahan napas, seolah satu gerakan salah bisa mengungkap dirinya. Tubuhnya gemetar, hati seperti diremas. Ia ingin masuk, ingin menuntut jawaban, ingin menegur, tapi sesuatu menahannya. Ia harus tetap diam. Mata Alia menyapu seluruh ruangan, menyerap setiap detik kebenaran yang kini terbuka. Rafael, yang selama ini tampak lemah dan tak berdaya, ternyata memegang kendali penuh. Ia hidup. Ia sadar. Ia berbohong. Siska, yang selalu terlihat patuh dan sederhana, kini tampak nyaman, seolah ia bagian dari rahasia yang lebih besar daripada Alia bayangkan. Rasa sakit di dada Alia begitu tajam. Pengkhianatan itu bukan hanya pada cintanya, tapi pada seluruh hidup yang ia habiskan untuk menjaga rumah ini, menjaga suaminya, dan menjaga kepercayaan yang kini hancur. Ia menunduk, menahan air mata. Malam itu, kepura-puraan terungkap dengan jelas. Rafael bukan korban. Ia pelaku. Ia berjalan, berbicara, dan hidup, seolah selama 6 tahun terakhir hanyalah sandiwara untuk menutupi apa yang ia inginkan sendiri. Di balik kegelapan, Alia merasakan tekad baru muncul di hatinya. Tekad untuk menghadapi kenyataan, menghadapi pengkhianatan, dan mengambil kendali kembali atas hidupnya sendiri. Malapetaka malam itu membuka mata Alia. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya begitu saja. Semua harus ia lihat sendiri, semua harus ia buktikan dengan matanya sendiri. Dan malam itu, rumah mewah yang selama ini menjadi saksi kesetiaan Alia, kini menjadi saksi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Pada setiap gerakan di kamar, ia tahu malam ini kebenaran akan semakin jelas, dan hatinya terasa berat menanggung apa yang akan dilihatnya. Siska membuka pintu kamar dengan lembut. Senyumnya hangat, namun Alia merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik wajah itu, sesuatu yang selama ini ia curigai. Rafael menoleh, matanya berbinar, lalu berjalan mendekat ke arah Siska. Tanpa ragu, tangannya meraih tangan perempuan itu. Mereka saling menatap, berbicara dengan nada lembut, dan Alia bisa melihat betapa dekatnya mereka. Setiap gerakan mereka penuh keakraban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Jantung Alia berdegup kencang, tubuhnya gemetar hebat. Semua tanda yang selama ini ia rasakan, benda asing, pintu terbuka, sikap tenang Siska, terpampang nyata di depan matanya. Pengkhianatan itu tidak lagi samar. Ia nyata. Siska tertawa pelan, menunduk sedikit saat Rafael berbicara. Rafael membalas dengan senyum yang hangat, penuh keintiman. Mereka duduk di kursi dekat tempat tidur, masih saling menatap, masih berbicara dengan bisik-bisik yang hanya mereka berdua yang tahu artinya. Alia menahan napas, berusaha menenangkan diri, tapi rasa sakit di dadanya terlalu tajam. 6 tahun kesetiaan, perhatian, dan cinta, kini berubah menjadi debu ketika ia menyaksikan kenyataan ini. Ia ingin berlari, ingin berteriak, ingin menghentikan semua itu, namun kegelapan menahan tubuhnya. Ia tidak bisa muncul tanpa ketahuan. Ia hanyalah pengamat, saksi dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Setiap gerakan Siska dan Rafael semakin jelas di mata Alia. Bagaimana tangan mereka saling menyentuh, bagaimana tatapan mereka begitu hangat, dan bagaimana kebohongan selama ini terungkap begitu gamblang. Di balik bayangan, Alia merasakan amarah dan kecewa bercampur aduk. Pengkhianatan ini bukan sekadar kecurangan hati. Ini penghancuran dunia yang ia bangun sendiri selama 6 tahun. Namun satu hal muncul di benaknya.
Ia harus tetap diam. Pengkhianatan itu nyata, tapi Alia sadar bahwa emosi yang meledak saat ini tidak akan membantunya. Malam ini, ia hanya menjadi saksi. Dan saksi yang melihat semuanya, akan menggunakan kebenaran ini untuk merencanakan langkah selanjutnya. Di dalam gelap itu, hati Alia menahan sakit, menahan amarah, dan perlahan mulai menyusun tekad. Tekad untuk menghadapi Rafael dan Siska, untuk menuntut jawaban, untuk mengembalikan kendali atas hidupnya, dan untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini terus berlanjut tanpa konsekuensi. Malam itu, pengkhianatan tidak hanya nyata. Malam itu, Alia menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Alia menempel di ambang jendela, tubuhnya gemetar hebat. Mata dan hatinya tidak lepas dari pemandangan di dalam kamar. Setiap gerakan Rafael dan Siska menembus hati Alia seperti belati. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, begitu tak tertahankan. Tiba-tiba, saat ia mencondongkan tubuh sedikit untuk melihat lebih jelas, kakinya tergelincir. Tubuh Alia hampir jatuh dari jendela. Ia menahan napas, tangan mencengkeram bingkai jendela dengan sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar hebat, dan rasa sakit di dadanya terasa seperti hancur berkeping-keping. 6 tahun hidupnya, kesetiaan dan pengorbanan yang ia curahkan untuk Rafael, kini runtuh dalam hitungan detik. Ia menatap lebih lama, menahan air mata yang hampir tumpah. Rafael tertawa kecil bersama Siska, begitu nyaman, begitu mesra. Semua yang Alia percayai ternyata sandiwara. Semua yang ia yakini tentang cinta, kesetiaan, dan rumah yang aman, hancur berkeping-keping di depan matanya. Tangan Alia tetap mencengkeram bingkai jendela, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar. Dunia yang selama 6 tahun ia bangun kini runtuh begitu saja. Ia ingin berteriak, ingin menuntut jawaban, ingin menghancurkan semuanya, tapi suara itu tertahan di kerongkongannya. Hatinya hancur, dan tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menatap, menyaksikan pengkhianatan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dunia Alia runtuh. Setiap detik yang dilewatinya di rumah ini, setiap pengorbanan yang ia lakukan, terasa sia-sia. Semua yang ia percaya, semua yang ia cintai, kini hancur di depan matanya sendiri. Dan di balik kegelapan malam, Alia menyadari satu hal. Tidak ada yang akan pernah sama lagi. Rumah ini, Rafael, Siska, semua berubah. Dunia Alia runtuh, dan ia harus menghadapi kenyataan itu sendiri, di ambang jendela yang hampir merenggutnya dari keseimbangan. Hanya ada satu hal yang kini mengisi pikirannya. Bagaimana ia akan bangkit dari reruntuhan ini? Alia terjepit di balik jendela, tubuhnya gemetar, dan hatinya terasa hancur. Mata yang menatap kamar Rafael kini dipenuhi air mata yang tak bisa ia tahan. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua itu, ingin menuntut jawaban, tapi suara itu tidak keluar. Tangisnya menjadi bisu. Hanya napasnya yang tercekat, dada yang naik turun cepat, dan jari-jari yang mencengkeram ambang jendela dengan sekuat tenaga. 6 tahun pengorbanan, cinta, dan kesetiaan, semua terasa sia-sia dalam hitungan detik. Ia menatap Rafael dan Siska, melihat keakraban yang terlalu nyata, terlalu intim, terlalu menyakitkan. Setiap gerakan mereka seperti pisau yang menembus hatinya, mengiris keyakinan yang selama ini ia pegang. Alia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras, tapi tidak ada suara. Hanya ada rasa sakit yang mencekam, menghancurkan segala ketenangan yang tersisa dalam dirinya. Ia ingin melompat ke dalam kamar, ingin menghentikan mereka, ingin menanyakan, mengapa. Tetapi kegelapan menahannya. Ia tetap tersembunyi, menjadi saksi dari pengkhianatan yang paling menghancurkan hidupnya. Di balik tangisan tanpa suara itu, Alia merasakan dunia yang selama ini ia bangun, kesetiaan, cinta, rumah yang ia jaga, runtuh begitu saja. Hatinya terasa kosong, tapi di tengah kehancuran itu, satu hal tetap muncul.
Ia harus menghadapi kenyataan ini, meski ngerinya tak tertahankan. Malam itu, di kegelapan rumah yang sunyi, tangisan Alia menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang paling pahit. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang tahu. Hanya ia, dan rasa sakit yang membakar hatinya. Dan dalam diam itu, tekad mulai tumbuh perlahan. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini tetap tanpa konsekuensi. Alia mundur perlahan dari jendela, tubuhnya masih gemetar hebat. Napasnya tersengal, dada terasa sesak. Malam itu bukan sekadar gelap. Malam itu penuh luka yang begitu dalam, luka yang tak terlihat namun terasa menekan setiap inci hatinya. Ia menempel di dinding rumah, menahan tubuh agar tidak jatuh, dan memastikan tidak ada suara yang terdengar. Setiap langkah harus hati-hati, setiap gerakan harus sempurna. Satu kesalahan saja, dan Rafael atau Siska bisa menyadari keberadaannya. Dengan hati-hati, Alia menuruni jendela, menapaki halaman belakang, lalu menempel di bayangan pepohonan. Kakinya berat, namun tekadnya kuat. Ia harus pergi, meski membawa luka yang membakar hatinya. Tangannya menggenggam tas kecil yang berisi rencana pura-pura pergi, tapi malam ini, tas itu terasa seperti satu-satunya pengingat akan kekuatan yang masih ia miliki. Luka di hatinya begitu nyata, tapi Alia tahu, jika ia tetap di sini, kesakitan itu akan menghancurkannya lebih cepat. Ia melangkah perlahan ke pintu belakang, menunduk, menghindari sorot lampu, dan akhirnya berhasil keluar tanpa diketahui siapapun. Angin malam menyambutnya, dingin, tapi terasa menenangkan sejenak. Dalam gelap itu, Alia berjalan menjauh dari rumah, setiap langkahnya dipenuhi rasa sakit dan pengkhianatan. Setiap bayangan rumah yang ia tinggalkan adalah pengingat betapa rapuhnya dunia yang selama ini ia percayai. Namun meski hatinya hancur, ada sesuatu yang tetap membara di dalam dirinya, tekad. Luka ini mungkin dalam, tapi Alia tahu, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menentukan hidupnya. Ia akan bangkit, melihat kebenaran, dan menuntut jawaban. Malam itu, Alia pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan kepura-puraan, dan membawa luka yang dalam, namun juga membawa keberanian untuk menghadapi apapun yang menantinya di depan. Keesokan paginya, Alia berdiri di dapur dengan wajah tenang, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Tubuhnya masih terasa lelah, hatinya masih penuh luka, tapi ekspresinya tidak menampakkan sedikit pun kegelisahan. Siska berjalan masuk, tersenyum hangat seperti biasa. "Selamat pagi, Mbak." "Tidur nyenyak?" Alia tersenyum tipis, suara tenang, nada biasa. "Iya, tidur cukup. Terima kasih." Di luar, sinar matahari menembus tirai, menerangi rumah mewah yang selama 6 tahun Alia jaga dengan setia. Semuanya tampak normal, tenang, aman, seperti tidak ada yang berubah. Namun di dalam hati Alia, semuanya berbeda. Ia masih mengingat malam itu, pengkhianatan yang ia saksikan, dan Rafael yang selama ini berpura-pura koma. Luka itu masih segar, tapi Alia tahu, untuk saat ini, ia harus tetap bermain peran. Ia bergerak dengan perlahan, menyiapkan sarapan seolah tidak ada yang salah. Menyapu lantai, mengecek perlengkapan rumah, tersenyum kepada Siska ketika perempuan itu menawarkan bantuan. Segala gerakan Alia dipenuhi kewaspadaan, setiap kata, setiap senyum, menjadi topeng yang ia pakai untuk menyembunyikan kebenaran. Siska tampak nyaman, tidak curiga, dan itu justru membuat Alia semakin berhati-hati. Ia tahu malam sebelumnya meninggalkan bukti di matanya sendiri, dan sekarang, ia harus menunggu momen yang tepat untuk mengungkap semuanya. Di balik topeng pagi yang tenang, Alia merasakan satu hal, kekuatan. Luka itu mungkin dalam, tetapi ia masih berdiri. Ia masih bisa mengamati, masih bisa merencanakan, masih bisa menuntut kebenaran. Dan di tengah sinar pagi yang hangat, Alia tersenyum tipis dalam diam. Pagi ini palsu, tapi tekadnya nyata. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja.
Ia akan bersabar. Ia akan menunggu. Dan saat waktunya tiba, semua kepura-puraan akan terbongkar, tanpa ampun. Hari itu, Alia menatap Rafael dengan mata yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi rasa cinta buta yang dulu menghiasi setiap tatapan. Tidak ada lagi keyakinan bahwa ia bisa percaya sepenuhnya pada suaminya. Rafael duduk di ruang tamu, tersenyum kepada Siska, tampak nyaman, bahkan bangga dengan dunia yang selama ini ia ciptakan sendiri. Alia melihat semuanya, dengan jelas, tanpa ilusi, tanpa penyangkalan. Tatapannya kini tajam, penuh pengamatan. Setiap gerakan Rafael, setiap kata yang ia ucapkan, Alia mencatatnya. Setiap senyum yang ia lempar ke Siska menjadi bukti tambahan. Setiap bisikan menjadi bagian dari rahasia yang selama ini menipu Alia. Rasa sakit di hatinya tetap ada, tapi kini disertai kemarahan yang terkontrol. Alia sadar, dunia yang selama 6 tahun ia percayai runtuh, dan tatapannya terhadap Rafael tidak lagi sama. Tidak ada lagi kelembutan. Hanya pengamatan, kewaspadaan, dan tekad untuk tidak dibodohi lagi. Ketika Rafael menoleh dan menatap Alia, ada senyum tipis yang muncul di wajahnya. Senyum yang dulu mungkin menenangkan, kini terasa sinis di mata Alia. Ia tidak tersenyum kembali. Alih-alih, Alia menatap dengan dingin, hati-hati, seperti singa yang memperhatikan mangsanya. Tatapan itu berubah menjadi alat. Alia menggunakannya untuk membaca Rafael, untuk memahami permainan yang selama ini ia jalankan. Setiap kata, setiap gerak, setiap ekspresi menjadi bukti, bukan lagi tanda cinta. Dalam hati Alia, satu hal jelas. Rafael bukan lagi pria yang ia kenal. Dan ia tidak akan mempercayai kepura-puraannya lagi. Tatapan Alia kini bukan hanya sekadar melihat. Ia menilai, menghitung, menunggu saat yang tepat untuk membalik keadaan. Dan di tengah rumah yang tampak normal, satu hal jelas. Alia tidak lagi sama. Ia telah melihat semuanya, dan tatapannya yang berbeda akan menjadi awal dari perubahan yang tak bisa Rafael hentikan. Alia duduk di ruang kerjanya, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Wajahnya tenang, tapi pikirannya berputar cepat, menyusun setiap detail yang telah ia saksikan. Malam demi malam pengkhianatan Rafael dan Siska, kepura-puraan yang ia lihat sendiri, semua itu kini menjadi rahasia yang dipendam dalam hatinya. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak kepada Siska, tidak kepada Rafael. Dunia di sekitarnya tampak normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di balik senyum dan gerakannya yang tampak biasa, Alia menyimpan kebenaran yang terlalu berbahaya untuk segera diungkapkan. Setiap bukti, setiap tanda pengkhianatan, ia catat dalam pikirannya. Cara Rafael bergerak, cara Siska tersenyum, bahkan cara rumah terasa dingin dan asing. Semua itu menjadi bahan bagi rencana yang perlahan ia bangun. Jika aku terburu-buru, semuanya bisa hancur, gumam Alia lirih, menahan emosi yang masih menyala. Aku harus bersabar. Aku harus cerdas. Rahasia itu memberinya kekuatan baru. Luka dan sakit hati yang ia rasakan bukan lagi hanya untuk meratapi. Mereka menjadi bahan bakar, membentuk tekad yang lebih kuat. Alia menyadari bahwa untuk mengungkap semuanya, ia harus menunggu waktu yang tepat, tanpa tergesa, tanpa memberi kesempatan bagi Rafael atau Siska untuk menyadari bahwa ia mulai mengetahui permainan mereka. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan perlahan masuk. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah kini disimpan rapi. Mereka adalah rahasia yang akan menjadi senjata. Dan dalam diam itu, Alia merencanakan langkah selanjutnya. Mengamati lebih dekat setiap gerak Rafael dan Siska. Menyusun bukti tanpa tersingkap. Menentukan momen ketika kebenaran akhirnya bisa dibuka dengan sempurna. Rahasia yang dipendam bukan hanya menyakitkan, tapi juga memberi Alia kendali. Ia sadar satu hal. Kebenaran tidak perlu terburu-buru. Yang penting, ketika saatnya tiba, semua pengkhianatan itu akan terbongkar. Dan Alia akan berdiri di sisi yang menang. Malam itu, rumah tetap tampak tenang.
Tapi di balik ketenangan itu, Alia menyimpan rahasia yang lebih kuat daripada apapun. Rahasia yang akan mengubah semuanya. Setelah beberapa hari menahan semua rasa sakit dan pengkhianatan sendirian, Alia merasa beban di hatinya terlalu berat untuk dipendam sendiri. Ia membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa mendengar tanpa menilai. Dion. Sahabatnya sejak lama, pria yang selalu memberi nasihat bijak dan memahami setiap sisi kehidupannya. Alia menatap ponsel di tangannya, jari-jarinya gemetar sejenak sebelum menekan tombol panggilan. Dion. Suara Alia terdengar lembut, hampir berbisik. Aku perlu bicara. Dion langsung merasakan ada sesuatu yang serius. Alia, apa yang terjadi? Kamu terdengar tegang. Alia menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin keluar. Ini tentang Rafael dan Siska. Aku melihat sesuatu malam itu, sesuatu yang sangat menghancurkan. Suaranya bergetar, tapi ia terus menceritakan semuanya. Malam ketika ia pura-pura pergi, jendela yang menjadi saksi, kebenaran yang menghancurkan, pengkhianatan yang nyata. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela, hanya sesekali menghela napas. Setiap detil yang Alia ceritakan, ia simpan dengan serius. Jadi selama 6 tahun ini, Dion akhirnya berbicara, nadanya tenang tapi tegas. Rafael berpura-pura koma, dan Siska terlibat dalam semua itu. Alia mengangguk, air mata menetes di pipinya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dion. Hatiku hancur. Dunia yang kubangun, semuanya runtuh. Aku tidak bisa berpura-pura lagi, tapi aku juga tidak tahu langkah selanjutnya. Dion menatapnya dengan mata penuh pengertian. Alia, kamu kuat. Aku tahu ini sangat berat, tapi kamu tidak sendiri. Kita akan mencari cara. Kita harus memastikan kamu bisa menghadapi ini dengan aman, dan semua kebenaran itu akan terungkap. Tapi jangan biarkan amarah dan sakit hatimu menguasai. Gunakan itu sebagai kekuatan. Alia menghela napas, merasakan sedikit lega. Mendengar kata-kata Dion, ia merasa ada tempat untuk menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini dipendam. Suasana hatinya mulai sedikit stabil, meski luka itu masih membekas. Malam itu, Alia menemukan sesuatu yang selama ini hilang, dukungan. Seseorang yang bisa mendengar, memahami, dan menemaninya melalui badai pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Dan dalam hati Alia, satu tekad muncul lebih kuat dari sebelumnya. Dengan Dion di sisiku, aku akan merencanakan langkah selanjutnya. Aku akan menghadapi Rafael dan Siska, dan aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Setelah bercerita kepada Dion, Alia merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Namun rasa penasaran dan kemarahan masih berkecamuk. Ia tahu, melihat kepura-puraan Rafael sekali saja belum cukup. Ia butuh bukti, fakta yang tak terbantahkan. Dan Dion, sahabatnya yang cerdas dan tenang, menawarkan diri untuk membantu. Jika kita ingin menghadapi ini dengan benar, kita harus tahu semuanya, Alia, kata Dion saat mereka duduk di sebuah kafe yang sepi. Bukan hanya kecurigaan atau apa yang kamu lihat semalam. Kita butuh bukti yang jelas. Semua gerakan, semua kebohongan, semua rencana yang Rafael sembunyikan. Alia mengangguk, mata masih merah bekas tangisan semalam. Aku sudah melihat banyak hal, Dion. Tapi, aku takut kalau aku salah menilai sesuatu. Aku ingin memastikan semuanya sebelum menghadapi mereka. Dion tersenyum tipis. Itulah gunanya aku di sini. Kita akan menelusuri setiap langkah Rafael. Kita akan mengamati gerakannya, setiap interaksi dengan Siska, dan mencari tahu siapa sebenarnya yang ia percayai. Kalau ada rahasia lain yang tersembunyi, kita akan menemukannya. Mereka mulai membuat rencana. Alia akan tetap berada di rumah, menjaga topeng pagi yang palsu, sementara Dion akan membantu mengamati dari luar, mencatat setiap hal mencurigakan tanpa terdeteksi. Kamera keamanan, jadwal aktivitas Rafael,
pola keluar masuk Siska, semua menjadi titik fokus mereka. Hari demi hari, Dion membantu Alia menganalisis gerak-gerik Rafael. Mereka mencatat setiap keanehan, cara Rafael berpura-pura lemah, bagaimana Siska selalu berada di dekatnya saat ia bangun, dan bahkan detail kecil seperti perubahan posisi barang di kamar yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tahu rahasianya. Setiap temuan membuat Alia semakin sadar. Kepura-puraan Rafael lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Semua yang terlihat biasa hanyalah panggung yang ia susun rapi selama 6 tahun. Dalam hati Alia, satu hal semakin jelas. Rafael bukan hanya berpura-pura koma. Ia merancang sandiwara yang sempurna, dan hanya Dion yang bisa membantunya menyingkap semuanya. Dan malam itu, ketika Alia menatap rumah dari kejauhan dengan Dion di sampingnya, ia merasakan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua rahasia Rafael akan terbongkar. Dan Alia tidak akan berhenti sampai kebenaran terlihat jelas. Hari itu, Alia dan Dion duduk di sebuah kafe kecil, menatap catatan dan rekaman yang mereka kumpulkan selama beberapa hari. Setiap detil mulai membentuk pola yang akhirnya mengungkapkan motif di balik kepura-puraan Rafael. Dion menunjuk beberapa dokumen yang berhasil mereka temukan. Lihat ini, Alia. Semua transaksi keuangan, rekening yang tiba-tiba muncul, investasi yang tak pernah kamu tahu. Rafael memanfaatkan keadaan seolah-olah dia tak berdaya. Tapi kenyataannya, dia sangat sadar, dan dia merencanakan semuanya dengan rapi. Alia mengerutkan kening. Hatinya perih, tapi rasa penasaran memaksa untuk terus mendengar. Jadi, semua ini bukan hanya soal Siska, bukan hanya soal rumah atau kesetiaan. Dion menggeleng. Tidak. Ada ambisi besar di balik semua ini. Rafael memanfaatkan, untuk menjaga citra dan kontrol penuh atas asetnya. Rumah, rekening, bahkan investasi yang selama ini kamu percayai, semua itu ia kendalikan. Dia ingin memastikan tidak ada yang bisa menentangnya atau mengambil apa yang ia inginkan. Alia menunduk, merasakan campuran sakit hati dan kemarahan. 6 tahun ia merawat suaminya dengan sepenuh hati, percaya pada cinta mereka, tapi semuanya hanyalah sandiwara untuk memenuhi ambisi finansial dan ego Rafael. Dia sengaja membuatmu percaya, bisik Alia, suaranya nyaris tak terdengar. Semua kesetiaanku, semua doaku, hanya alat bagi rencananya. Dion menatapnya penuh simpati. Iya, Alia. Semua terlihat nyata bagi orang luar, tapi semuanya terencana. Dia ingin terlihat lemah, agar tak dicurigai. Dan Siska, dia bagian dari strategi itu. Mengamankan semua kepentingan Rafael dari dalam. Alia menatap dokumen-dokumen itu, setiap transaksi, setiap catatan rahasia. Motif Rafael jelas sekarang, finansial, kontrol, dan ambisi pribadi. Kepura-puraannya bukan karena sakit atau ketidakmampuan, tapi karena keserakahan dan ambisi yang ia sembunyikan selama 6 tahun. Dalam hati Alia, rasa sakit berganti menjadi tekad. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Motif Rafael mungkin tersembunyi dengan rapi, tapi kini Alia tahu. Dan mengetahui motif itu memberinya kekuatan. Dia tidak hanya akan menghadapi pengkhianatan Rafael, Alia akan mengungkap semua rencana dan ambisi tersembunyinya, agar kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan. Alia menatap layar laptop di hadapannya. Jari-jarinya gemetar saat Dion menunjukkan dokumen yang baru mereka temukan. Setiap data semakin menguatkan dugaan Alia. Siska bukan sekadar pembantu rumah tangga biasa. Lihat ini. Dion menunjuk sebuah catatan internal perusahaan Rafael. Siska punya akses ke akun-akun tertentu. Dia menandatangani dokumen, memverifikasi transaksi, dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuanmu. Alia menelan ludah. Selama ini ia menganggap Siska hanya pembantu setia, wanita yang sederhana dan patuh. Tapi kenyataan itu jauh lebih kompleks. Siska ternyata terlibat langsung dalam bisnis Rafael, bahkan membantu menjalankan kepentingan rahasia yang ia sembunyikan dari Alia. Jadi semua yang kulihat,
senyumannya, sikapnya yang terlalu santai. Itu bagian dari strategi, gumam Alia, matanya menatap kosong. Dion mengangguk. Iya. Siska bukan hanya teman dekat Rafael. Dia bagian dari rencana ambisiusnya. Dan kemungkinan besar, hubungan mereka bukan hanya soal fisik atau kedekatan personal. Ini juga soal kontrol finansial. Siska membantu Rafael menjaga aset dan rahasia yang selama ini kamu percayai. Alia menunduk, perasaan campur aduk meluap-luap. Marah, sakit hati, dan kecewa bercampur aduk. Selama 6 tahun, ia merawat Rafael dengan sepenuh hati, percaya pada kesetiaan rumah tangganya. Sementara di balik itu, Siska bermain peran lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia menatap foto-foto dan dokumen yang mereka kumpulkan, bukti-bukti kecil yang tampak tak berarti pada awalnya, namun kini membentuk pola yang jelas. Siska adalah sekutu Rafael, tangan kanan yang menjaga kepentingan rahasia suaminya. Dalam hati Alia, tekad semakin membara. Ia tidak hanya akan menghadapi Rafael, tapi juga Siska, wanita yang selama ini ia anggap hanya pembantu, namun ternyata menjadi bagian dari pengkhianatan paling dalam. Siska bukan sekadar pembantu. Dia adalah bagian dari rahasia dan rencana Rafael. Dan Alia. Alia akan memastikan semua itu terbongkar. Alia duduk di sudut ruang tamu, matanya tajam menatap Rafael dan Siska dari kejauhan. Setelah mengetahui kebenaran tentang kepura-puraan Rafael dan peran Siska dalam bisnis rahasianya, hatinya tidak lagi penuh kesedihan semata. Kali ini, kemarahan dan tekad berpadu menjadi strategi yang matang. Ia menyadari satu hal, menghadapi mereka secara langsung sekarang hanya akan memperlihatkan kelemahan. Alih-alih, Alia memilih bermain dalam diam. Setiap senyum palsu, setiap ucapan ramah yang ia lemparkan di pagi hari, kini menjadi topeng. Topeng yang menutupi mata pengamatannya yang sebenarnya. Di malam hari, Alia mulai mengamati gerak-gerik mereka dengan lebih sistematis. Ia mencatat setiap interaksi, setiap kata yang terucap, setiap benda yang berpindah tempat. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Bahkan hal-hal sekecil suara langkah atau perubahan posisi dokumen menjadi bukti yang berharga. Dion membantunya menyusun strategi. Mereka membuat jadwal pengamatan, memanfaatkan kamera keamanan rumah, dan mencatat pola perilaku Rafael dan Siska. Alia belajar menunggu, menahan emosi, dan menyusun bukti seolah sedang memutar teka-teki yang harus dipecahkan. Setiap langkahnya penuh risiko. Sekali saja ketahuan, seluruh rencana bisa hancur. Tetapi Alia tahu, ini permainan yang harus dimenangkan. Bukan hanya demi keadilan, tetapi juga demi harga dirinya yang selama 6 tahun dipermainkan. Malam itu, ia menatap rumah mewah yang selama ini menjadi panggung pengkhianatan. Dalam diam, Alia merasakan sesuatu yang baru, kekuatan, luka, sakit hati, dan pengkhianatan bukan lagi beban, melainkan bahan bakar. Ia tersenyum tipis, menelan napas panjang. Permainan ini berbahaya, tapi Alia siap. Setiap bukti yang ia kumpulkan akan menjadi senjata, setiap gerakan diam yang ia lakukan akan menjadi bagian dari strategi. Rafael dan Siska mungkin berpikir mereka menguasai segalanya. Tapi Alia telah belajar cara bermain dalam bayangan. Dan malam ini, permainannya baru saja dimulai. Seiring waktu berjalan, Alia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Luka yang dulu membuatnya rapuh kini berubah menjadi kekuatan. Kesedihan dan pengkhianatan yang menghancurkan hatinya tidak lagi melemahkannya, melainkan mengasahnya menjadi lebih waspada, lebih dingin, dan lebih kuat dari sebelumnya. Pagi hari yang dulu terasa seperti ujian, kini Alia lalui dengan tenang, wajahnya tetap tersenyum palsu, tetapi matanya tajam, penuh perhitungan. Tidak ada lagi tatapan ragu, tidak ada lagi air mata yang mengalir diam-diam. Semua itu digantikan dengan keteguhan yang keras, seperti baja yang ditempa api pengkhianatan. Ia mulai mengatur ritme hari-harinya dengan presisi. Setiap interaksi dengan Rafael dan Siska menjadi bagian dari permainan yang ia kontrol. Alia belajar membaca gerak tubuh, mendengar nada suara,
menangkap detail sekecil apapun yang bisa menjadi bukti. Tidak ada yang luput dari matanya. Dalam diam, ia merencanakan langkah-langkah berikutnya, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan strategi. Alih-alih menjadi korban, Alia kini menjadi pengamat sekaligus pemburu kebenaran. Ia tak lagi terseret emosi, tak lagi terombang-ambing oleh kesedihan. Semua energi itu ia salurkan untuk satu tujuan, menegakkan keadilan atas pengkhianatan yang ia saksikan. Sementara di luar, rumah mewah itu tetap tampak tenang, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam hati Alia, dunia telah berubah total. Ia menjadi wanita yang tidak hanya menanggung luka, tapi mengubahnya menjadi kekuatan yang dingin dan mematikan. Dalam hatinya, Alia berbisik. Mereka mungkin mengira aku lemah. Tapi mereka salah. Aku bukan lagi Alia yang dulu. Aku lebih kuat. Aku lebih dingin. Dan aku siap menghadapi semua rahasia yang tersembunyi. Malam itu, di balik bayangan rumah yang mewah, Alia merasakan satu kepastian. Perubahan ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah kekuatan yang akan menuntunnya dalam permainan berbahaya yang belum usai. Hari demi hari, Alia dan Dion bekerja dengan cermat, mengamati setiap gerak Rafael dan Siska, mencatat semua kejanggalan, dan mengumpulkan bukti-bukti yang selama ini tersembunyi. Kini, semuanya mulai terlihat jelas. Semua potongan teka-teki yang dulu samar, kini membentuk pola yang tak terbantahkan. Setiap dokumen yang Dion temukan, setiap rekaman gerak-gerik yang Alia amati, dan setiap percakapan rahasia yang mereka dengar, semuanya memperkuat satu fakta. Pengkhianatan Rafael dan keterlibatan Siska bukan kebetulan. Semua terencana dengan rapi, bertahun-tahun, untuk menipu Alia dan memanfaatkan rumah, aset, serta kesetiaannya. Alia menatap dokumen-dokumen itu, tangannya bergetar, tapi matanya tajam. Ia menyadari satu hal, sekarang ia tidak hanya memiliki dugaan, tetapi bukti konkret yang bisa digunakan. Bukti yang menguatkan semua kecurigaan dan rasa sakitnya selama 6 tahun terakhir. Foto-foto, catatan keuangan, rekaman gerak-gerik, bahkan interaksi kecil antara Rafael dan Siska, semua itu membentuk jaringan kepalsuan yang begitu rapat. Setiap bukti seolah berbisik. Kebenaran ada di sini, Alia. Semua yang kau curigai, benar adanya. Rasa sakit yang dulu melemahkan Alia kini berubah menjadi bahan bakar tekad. Bukti-bukti itu bukan sekadar data. Mereka adalah senjata, alat untuk mengungkap pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Alia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Kekuatan untuk menghadapi, untuk menuntut jawaban, dan untuk menegakkan keadilan. Di malam yang hening, Alia menatap rumah mewah itu dari jauh, sambil memegang dokumen-dokumen bukti. Tekadnya semakin bulat. Semua kepura-puraan, semua pengkhianatan, akan terbongkar. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Malam itu, bukti-bukti yang terkumpul bukan hanya menguatkan rasa sakit Alia, tapi juga membangkitkan keberanian yang selama ini terpendam. Permainan berbahaya ini sudah berada di tangannya, dan ia siap menuntaskan semuanya. Alia berdiri di ruang tamu dengan wajah tenang, matanya menatap Rafael yang duduk santai di sofa, sementara Siska sibuk menata barang-barang di dekatnya. Senyum Alia tetap tersimpan rapi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kini bukan sekadar biasa. Ada pesan tersembunyi di matanya, sinyal bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Rafael mengangkat alis, tersenyum tipis. Kamu terlihat berbeda, Alia. Ada yang kau pikirkan? Alia hanya tersenyum lembut, menunduk sebentar sebelum menatap kembali. Hanya, banyak hal yang harus dipikirkan, Rafael. Nada suaranya tenang, hampir dingin, tapi ada beratnya yang sulit diabaikan. Siska berhenti sejenak, menatap Alia dengan sedikit ragu. Ada sesuatu dalam pandangan Alia yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tatapan itu bukan lagi tatapan wanita yang dulu ia anggap lemah dan tak berdaya. Alia kini penuh kewaspadaan, penuh tekad, dan penuh rahasia. Dion,
yang berada di luar jendela sebagai pengamat, memperhatikan dari kejauhan. Ia mengirim pesan cepat pada Alia, "Tatapanmu sudah cukup. Mereka mulai merasakan bahwa kamu tahu sesuatu." Alia merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhnya. Konfrontasi pertama tidak harus berupa teriakan atau tuduhan. Cukup dengan cara ia berdiri, cara ia menatap, cara ia berbicara, semua itu sudah memberi sinyal yang jelas. Rafael memutar matanya sedikit, mencoba menahan senyum, tapi Alia bisa merasakan ketegangan yang muncul. Siska, yang biasanya tenang, kini tampak sedikit canggung. Tangannya berhenti di tempat yang ia pegang. Dalam hati Alia, satu hal jelas, ini baru awal. Konfrontasi pertama bukan tentang menghadapi mereka dengan bukti langsung, tapi tentang memberi tahu bahwa ia tahu. Memberi sinyal bahwa rahasia mereka tidak lagi aman. Dan dengan tatapan itu, Alia merasakan kepuasan yang aneh. Kepuasan karena untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia bukan lagi korban. Ia adalah pengamat, pemburu, dan wanita yang siap menuntaskan pengkhianatan yang selama ini merusak hidupnya. Malam itu, sinyal Alia menjadi peringatan pertama. Permainan mereka telah mulai terbalik. Sejak pagi itu, suasana di rumah terasa berbeda. Rafael mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Alia bergerak lebih hati-hati, tatapannya lebih tajam, senyum yang ia lemparkan terasa dingin, bukan ramah seperti biasanya. Ketika ia menatap Rafael atau Siska, ada pesan terselubung. Ia tahu. Rafael menahan diri, mencoba tetap tenang, tapi setiap gerakan Alia membuatnya waspada. Senyum tipis yang biasanya bisa menipu, kini tampak seperti tantangan. Ia mulai memperhatikan setiap detail, cara Alia meletakkan cangkir, cara matanya menyapu ruangan, bahkan nada suaranya yang selalu terdengar tenang. Semua terasa berbeda. Siska pun mulai merasa ketegangan itu. Ia terbiasa mengandalkan rasa aman dari kepura-puraan Rafael, tetapi Alia yang diam-diam mengamati mulai mengubah permainan. Setiap langkah yang mereka lakukan kini diperhitungkan. Di sisi lain, Alia menahan napas, tetapi tidak kehilangan kendali. Ia sadar bahwa ketegangan ini adalah bagian dari strateginya. Rafael dan Siska mulai curiga, dan itu berarti sinyal yang ia berikan sebelumnya berhasil. Mereka mulai merasakan bahwa ada yang salah, bahwa rahasia mereka mungkin akan terbongkar. Rafael berjalan pelan ke ruang kerja, matanya menatap Alia dengan campuran penasaran dan kewaspadaan. "Alia, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Alia tersenyum tipis, tetap tenang. Hanya beberapa hal yang perlu dipikirkan, itu saja. Suaranya lembut, tetapi dingin, penuh makna yang Rafael tidak bisa abaikan. Ketegangan itu menggantung di udara, seperti badai yang menunggu untuk meledak. Setiap gerakan, setiap tatapan, setiap kata yang terucap menjadi pertaruhan. Alia merasa detak jantungnya cepat, tapi ia tetap mengendalikan diri. Dalam hatinya, satu hal jelas. Ketegangan ini adalah tanda bahwa permainan mulai memanas. Rahasia mereka mulai terancam, dan Alia siap menunggu momen yang tepat untuk membalik keadaan. Malam itu, rumah mewah itu tidak lagi aman bagi Rafael dan Siska. Mereka mulai merasakan bahwa dunia mereka, yang selama 6 tahun tampak sempurna, mulai retak, dan Alia adalah penyebabnya. Malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya dengan napas teratur, matanya menatap dokumen, foto, dan rekaman yang selama berbulan-bulan ia kumpulkan. Semua bukti pengkhianatan Rafael dan peran Siska kini lengkap. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk menyangkal. Permainan terakhirnya siap dimulai. Ia menata semuanya dengan presisi, bukti finansial, rekaman gerak-gerik, catatan rahasia, dan pesan-pesan yang menunjukkan kepura-puraan Rafael. Setiap lembar dokumen, setiap file digital, menjadi senjata yang akan mematahkan sandiwara yang telah menghancurkan hidupnya selama 6 tahun. Alia menghela napas, merasakan ketegangan yang membakar, tapi juga sensasi kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kali ini,
Ia bukan lagi korban. Ia adalah pengendali permainan. Dion, yang selama ini menjadi mata dan telinga Alia dari luar, mengirim pesan singkat. Semua siap. Saatnya. Alia menatap layar ponsel sebentar, lalu menutupnya. Saat yang ia tunggu selama ini telah tiba. Langkah terakhir bukan hanya soal mengungkap bukti, tapi juga soal timing. Alia tahu, satu gerakan salah, satu ekspresi tidak tepat, dan rencana ini bisa gagal. Tetapi setiap detik yang ia tunggu, setiap strategi yang ia susun, kini siap menuntut balas atas semua yang telah dirampok dari hidupnya. Ia bangkit, berjalan perlahan ke ruang tamu, di mana Rafael dan Siska masih merasa aman, masih tersenyum, masih mengira semuanya terkendali. Alia menatap mereka dengan dingin, tatapannya seperti pisau yang siap menembus kebohongan mereka. Dalam hatinya, satu hal jelas. Permainan terakhir ini adalah saat kebenaran muncul, saat pengkhianatan terungkap, dan saat Alia mengambil kembali kendali atas hidupnya. Malam itu, rumah mewah yang dulu menjadi panggung kepura-puraan Rafael berubah menjadi arena konfrontasi yang akan menentukan segalanya. Alia sudah siap. Dan permainan terakhirnya, permainan yang akan menghancurkan sandiwara 6 tahun, baru saja dimulai. Alia berdiri di tengah ruang tamu, napasnya tenang, wajahnya dingin dan penuh tekad. Rafael dan Siska menatapnya dengan campuran penasaran dan waspada. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tapi Alia tidak lagi diam. Dengan suara mantap, ia mulai membuka setiap rahasia yang selama ini tersembunyi. Ia menunjuk dokumen, foto, dan rekaman yang selama berbulan-bulan dikumpulkannya. Setiap bukti pengkhianatan Rafael dan keterlibatan Siska diungkap satu persatu, tanpa ragu, tanpa ampun. Selama 6 tahun aku percaya, aku merawat rumah ini, aku percaya pada kesetiaanmu, Rafael, kata Alia, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Tapi semua itu hanyalah sandiwara. Kamu tidak koma, kamu sadar. Dan semua ini hanya untuk memenuhi ambisi dan keserakahanmu. Rafael tersentak, wajahnya berubah, tetapi ia berusaha tetap tenang. Siska menunduk sebentar, bibirnya gemetar, menyadari bahwa topeng mereka mulai hancur. Alia mengangkat rekaman video, menunjukkan momen-momen ketika Rafael bergerak, ketika Siska menandatangani dokumen, ketika mereka tampak nyaman dalam kepura-puraan itu. Ini bukti. Semua yang kulihat, semua yang kuketahui, sekarang kalian tidak bisa lagi menyangkalnya. Suasana menjadi tegang. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan tajam dan udara yang seolah menahan napas. Alia merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Kekuatan dari kebenaran, dari kesabaran, dan dari pengorbanan 6 tahun yang selama ini diabaikan. Rafael, Siska, aku tahu semuanya. Dan aku akan memastikan tidak ada yang lolos dari keadilan. Alia melanjutkan, suaranya dingin namun mantap. Kalian pikir kalian bisa menipu dunia, tapi aku tidak bisa ditipu. Aku tidak akan diam lagi. Rafael menelan ludah, wajahnya tegang. Siska menatap Alia, tanpa kata, menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir. Di malam itu, rumah mewah yang selama 6 tahun menjadi saksi kepura-puraan berubah menjadi ruang di mana kebenaran akhirnya terungkap. Alia berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita yang menguasai segalanya, kebenaran, bukti, dan akhirnya, kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, pengkhianatan mereka terbuka. Dan Alia menang. Setelah Alia mengungkap semua bukti dengan tegas, suasana di rumah menjadi hening. Hening yang menekan, seolah dinding-dinding mewah itu menelan setiap kata, setiap pengakuan, setiap tatapan. Rafael berdiri di sana, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan matanya berkeliling menatap semua dokumen yang Alia letakkan di atas meja. Ia mencoba berkata-kata, mencari alasan, mencoba menutupi kepura-puraannya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar lemah, tidak meyakinkan, bahkan terdengar konyol di telinga Alia.
Semua kebohongan selama 6 tahun kini runtuh seketika, seperti menara pasir yang tersapu angin kencang. Siska menunduk, wajahnya memerah, bibirnya gemetar. Ia menyadari bahwa bukan hanya rencana mereka yang terbongkar, tetapi juga identitasnya sebagai sekutu rahasia Rafael. Semua peran yang ia mainkan, semua tipu muslihat yang ia lakukan untuk menjaga rahasia Rafael, kini sia-sia. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Alia berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah Rafael. Nada suaranya dingin dan mantap, seperti pedang yang siap menebas setiap pembenaran. Rafael, semua sudah jelas. Aku tahu tentang kepura-puraanmu, tentang semua rahasia yang kau sembunyikan. Semua manipulasi, semua kebohongan, semuanya terungkap sekarang. Rafael menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba tersenyum, mencoba menutupi rasa malu dan paniknya, tapi Alia melihat semuanya. Ia melihat ketakutan yang tersembunyi, rasa bersalah yang tak pernah bisa ia hapus, dan ambisi yang kini berubah menjadi kehancuran. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Rafael mulai berusaha menjelaskan, tetapi suaranya terdengar tersendat, kehilangan kekuatan. Ia membuka laci, mencoba mencari dokumen, sesuatu yang bisa menutupi kesalahannya, namun Alia dengan tenang menahan tangannya. Tidak ada lagi yang bisa kau sembunyikan, katanya dingin. Siska mencoba membela dirinya, tapi kata-katanya tertahan. Alia menatapnya tanpa ampun. Kau bagian dari permainan ini, Siska. Dan sekarang, semua konsekuensi harus kalian tanggung bersama. Dalam hitungan detik, semua kepura-puraan yang telah dirancang selama 6 tahun hancur. Rafael yang dulu menguasai permainan, yang mengendalikan situasi, kini menjadi manusia biasa yang takut menghadapi kebenaran. Siska yang dulu terlihat tenang, kini terpaku, tersisih, dan penuh rasa bersalah. Alia merasakan kemenangan bukan hanya karena kebenaran terungkap, tetapi karena kekuatan yang dulu tersembunyi dalam dirinya kini nyata. Ia tidak lagi takut, tidak lagi rapuh, tidak lagi menjadi korban dari kepura-puraan dan pengkhianatan. Ia menjadi pengendali. Rafael terdiam, menunduk, menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan kebohongan selama bertahun-tahun kini runtuh di depan matanya sendiri. Semua ambisi, semua rencana finansial, semua kepura-puraan, tak ada yang tersisa. Malam itu, Alia berdiri tegak di tengah rumah mewah, tatapannya dingin, penuh kemenangan. Kejatuhan Rafael bukan hanya tentang kehilangan kontrol atau kehancuran rencana, tetapi juga tentang bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan Alia, yang selama 6 tahun disakiti dan dibohongi, kini menatap dunia dengan mata yang kuat, tak tergoyahkan, dan siap melangkah ke bab baru dalam hidupnya. Rafael telah jatuh. Semua topengnya hancur. Dan Alia menang, sepenuhnya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Alia dengan hangat, mengusir sisa-sisa malam yang penuh ketegangan. Rumah mewah yang dulu menjadi saksi pengkhianatan kini terasa berbeda, tenang, tapi tidak lagi menakutkan. Alia menatap sekelilingnya, menarik napas dalam, dan merasakan kebebasan yang sudah lama ia rindukan. 6 tahun kesetiaan, sakit hati, dan pengkhianatan telah ia lalui, dan kini semua itu berada di belakangnya. Rafael dan Siska telah menerima akibat dari kepura-puraan mereka, dan Alia menyadari satu hal penting. Hidupnya tidak lagi ditentukan oleh mereka. Ia bebas. Dengan langkah mantap, Alia meninggalkan rumah itu untuk terakhir kali. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang selama ini menekan hatinya perlahan terangkat. Ia menatap jalan di depannya, dunia baru yang menunggu, penuh kemungkinan, penuh harapan. Di pikirannya, Alia merencanakan kehidupan baru, hidup yang ia kendalikan sepenuhnya, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Ia tahu kekuatan dan harga dirinya kini menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia berhenti sejenak, menatap langit biru,
merasakan angin sepau-sepau menyentuh wajahnya. Hatinya tenang, tapi penuh tekad. Semua luka dan air mata yang pernah ia rasakan bukan lagi sumber penderitaan, melainkan bahan bakar yang membentuk Alia menjadi wanita yang kuat, dingin bila perlu, namun tetap penuh kasih pada diri sendiri. Dalam hatinya, satu janji muncul. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merusak kebahagiaanku. Masa lalu telah usai. Sekarang, hidupku adalah milikku sendiri. Langkah Alia berlanjut, meninggalkan rumah, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan, menuju kehidupan baru yang penuh kendali, kekuatan, dan harga diri. Setiap langkah adalah simbol kebebasan, dan setiap napas adalah pengingat bahwa ia pantas bahagia. Di tengah dunia yang luas ini, Alia tersenyum, tenang, kuat, dan penuh keyakinan. Masa lalunya mungkin telah membentuknya, tetapi masa depannya sepenuhnya miliknya. Ini adalah awal kehidupan baru Alia. Kehidupan yang ia pilih sendiri, tanpa sandiwara, tanpa pengkhianatan, hanya kekuatan, keberanian, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Tamat.